kita itu bangun istana di Nusantara di saat pupuk kita belum menyiapkan untuk rakyat. Betul nggak? Nelayan itu perlu bantuan modal. Betul nggak? Kemarin juga pas ngobrol di Blimbing Sari, wah. Pertanian. Nah, kalau petani itu masalahnya 3, Pak. Yang utama, 1 pupuk, 2 pupuk, 3 pupuk. Betul nggak? Iya. 3 masalah. Tanya petani, apa masalah? Pupuk. Ketemu petani lain pupuk. Ketemu lagi pupuk. Jadi saya bilang memang ada 3 masalah utama di petani ini. 1 pupuk, 2, 3. Ayo, di mana-mana keluhannya. Iya. Nah, terus pertanyaannya, uangnya kemana? Kok malah tidak dibuat untuk pupuk supaya para petani bisa makmur? Makanya kemarin kami bilang, kita itu bangun istana di Nusantara di saat pupuk kita belum menyiapkan untuk rakyat. Betul nggak? Kita malah bangun yang bukan kebutuhan mendasar, sementara yang mendasar tidak dibereskan. Betul kan? Nah, jadi saya datang ke sini ingin menyampaikan kepada semua bahwa kita mendorong gerakan apa? Gerakan perubahan. Supaya apa? Berubah. Nah, ada catatan nih, saya sampai siapin catatan ke kalian. 1 soal solar. Yang kedua ini, nelayan itu perlu bantuan modal. Betul nggak? Kemarin juga pas ngobrol di Blimbing Sari, wah. Ojo dipleset terus. Blimbing apa? Blimbing Sari. Nah, pas ngobrol di Blimbing Sari itu juga ngomong modal. Kita ingin nanti kita siapkan koperasinya, anggota koperasi, lalu bisa dapat modal supaya nelayan itu bisa kalau melaut punya alat tambahan, GPS, belum ya, GPS. Terus namanya fish finder supaya tahu tempat ikan yang banyak itu di mana, supaya tidak menghabiskan solar, habis waktu cari tempat sana ternyata ikannya sedikit. Nah, alat-alat seperti itu kan perlu kredit, bukan? Nah, itulah kenapa kita ingin bantu itu. Yang tidak kalah penting, ini sekarang ini nelayan petani kondisinya masih sulit. Enggak apa-apa. Wes podo panas sih rasa payungan, ya. Iya. Nah, mosok ai payungi kaya raja wae, ya toh? Betul enggak? Iya, adem sama-sama kemulan, oke? Panas sama-sama keringetan. Oh, no. Ya. Ayo emang petugas rakyat tuh. Ya, nah, bentar, saya teruskan. Sampai mana tadi? Wes. Apa tadi? Blimbing ora, wes pindah temane, Mas. Apa tadi? Petani dan nelayan itu hidupnya masih sulit. Kalau hidupnya udah cukup, tidak perlu dapat bantuan. Betul nggak? Kalau hidupnya masih sulit, berarti perlu dikasih bansos. Nah, bansos ini kan ada programnya. Itu program 1 orang atau program pemerintah? Program 1 orang atau pemerintah? Nah, banyak kabar, wah nanti bansos tidak diteruskan. Bansos diganti. Iya memang betul. Bansos itu diganti dari bansos jadi bansos plus. Kalau plus itu kan ada tambahnya loh. Mau yang bansos biasa atau bansos tambah? Iya, jadi memang akan diubah. Tapi jadi bansos plus. Jadi apa? Sekali lagi sama-sama. Jadi apa? Nah, jadi apa? Bansos plus. Nah, bansos plus itu artinya, ini tadi di jalan ada yang di TPI sana ada yang narik tangan saya. Itu kalau salaman sama ibu-ibu itu mantap. Ibu-ibu itu bukan jabat tangan, tarik tangan. Iya. Begitu saya pak kalau
tarik itu. Kontal sana, kontal sini gitu. Saking semangatnya. Nah, tapi satu hal, ibu-ibu itu kalau narik begitu bukan kepentingan pribadinya. Iya, bukan, ini tidak ada kepentingan pribadinya. Selalu bilang, Pak, itu bansos itu, Pak, banyak orang yang tidak seharusnya terima malah terima. Banyak orang yang butuh malah tidak terima. Jadi dia narik tangan saya bukan soal dirinya, dia ngomong soal masalah rakyat yang ada di luar sana. Itu hebatnya ibu-ibu, betul ya? Nah, jadi plus itu artinya apa? Plus dikoreksi, diperbaiki. Betul. Kemudian yang ketiga, jumlahnya nanti ditambah. Dan yang tidak kalah penting, nanti diberikan bimbingan supaya masing-masing bisa meningkatkan kesejahteraan. Yang nelayan bimbingannya beda dengan petani. Oh, sono ning kene to. Tiwas diapalke, Mas. Nek ngerti kan diwaca wae ya. Nah, apa nih? Plus manfaatnya, plus penerimanya, plus layanannya. Plus itu artinya apa tuh? Nek minus? Mau bansos minus atau bansos plus? Nah, ini bansos plus nih. Jadi untuk bisa bansos plus, bacanya apa bawahnya? Bacanya apa? Amin aja dulu, insya Allah kewenangan diberikan, ini dilaksanakan. Amin. Ya. Lalu yang tidak kalah tadi dibicarakan, jaminan sosial. Ada jaminan tentang resiko kerja. Kalau nelayan bekerja, betul nggak? Nah, kita nanti siapkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan supaya bisa bekerja dengan tenang. Loh, kita tidak ingin ada yang kecelakaan, betul tidak? Tapi kalau kecelakaan bisa diobati hingga sembuh. Jangan kalau kecelakaan langsung makin miskin, betul nggak? Sudah hidup susah, celaka, lalu makin miskin. Nah, ini mau dikoreksi. Terus Bapak sekalian, yang tidak kalah penting, di semua tempat yang menuju kawasan perikanan, kampung-kampung nelayan, jalannya mulus rata, betul? Betul? Rusak, jalannya rusak, betul ya? Jalannya gronjal, bolong-bolong. Nah, jadi kita ingin perbaiki itu. Lalu ada juga aspirasi. Katanya, Pak, di sini tidak ada cold storage. Apa itu cold storage itu? Apa? Kulkas raksasa. Apa itu cold storage itu? Kulkas raksasa. Barang ikannya dimasukkan supaya ikan tidak busuk. Nah, ini juga nanti kita akan siapkan di kawasan-kawasan yang di situ banyak produksi ikan, supaya ikannya tidak busuk. Banyak nggak nelayan yang bagi ikan gratis? Betul tidak? Ketika harga turun, ikannya dibuang, dibagi lagi, tak boleh terjadi. Harus disiapkan kulkas raksasa. Terus yang terakhir, tadi saya dengar di sana, ikan yang biasanya 150.000 sekarang 70. Ikan biasa 80 sekarang 30.000. Betul ya? Harganya lagi turun. Ini insya Allah hal yang mau kita perbaiki juga, supaya tata niaga lebih sehat. Semua nelayan juga cerita, Pak, ini ngurus izin repot. Betul ya? Ada yang ngurus ke kabupaten, ada ngurusnya ke provinsi, ada yang ngurusnya ke pusat. Nanti kita buat pengurusan izin itu jadi satu, sederhana, dan dikerjakan di sentra-sentra perikanan. Jadi nelayan tidak perlu repot. Lalu Chairman Surabaya Logistik Community, Pak. Panjenengan masalahnya di mana? Kenapa? Masalahnya di mana ya? Kok tidak jalan? Masalahnya adalah harga itu selalu naik terus. Sementara kalau kita kirim ke luar negeri itu lebih murah daripada kita kirim ke domestik. Bahkan sekarang itu dari Jakarta ngirim ke
Surabaya, ngirim ke Makassar itu lebih mahal daripada ngirim ke Shanghai. Itu dia Pak. Ngirim Makanya saya tanya konsep Pak Anies Iya. apa yang untuk ini kemarin murah itu? Boleh. Gini, kami melihat bahwa Pak Jokowi sendiri bilang pembangunan tol laut dan proyek yang dikerjakan itu belum berhasil menurunkan biaya logistik. Selama biaya logistik itu belum turun, maka bagaimana kita bisa membuat perekonomian kita menjadi satu kesatuan? Karena harga barang-barang di Jawa dan di luar Jawa menjadi selisihnya tinggi sekali. Kami setiap menyelesaikan masalah seperti ini, kami selalu bicara dengan pelaku. Jangan menyusun kebijakan tanpa melibatkan pelaku. Kalau nyusun kebijakan tanpa melihat pelaku, wes meleset sudah pasti. Meleset pasti. Yang tahu masalah siapa? Pelaku. Pelaku yang bilang, "Pak, ini di sini rentenya kemahalan, Pak. Pak, di sini pelabuhannya tidak berfungsi, Pak. Pak, di sini target pembongkaran melampaui batas, Pak." Betul nggak? Jadi kami lakukan perubahan, melibatkan pelaku, melibatkan pengambil kebijakan, dan melibatkan pakar, lalu melibatkan pembandingan negara lain. Oke? Kumpulkan sama-sama, buat kebijakan baru supaya bisa terjadi. Ya. Karena kalau kita tidak melibatkan pelaku nggak akan pernah selesai. Masalahnya saya sampaikan nih, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan. Betul nggak? Iya. Ojo dumeh. Dumeh duwe kuwasa, rumangsa, ngerti kabeh urusan tidak. Nah, ora nek ora ngerti. Ya udah mah. Ya, jadi insya Allah Pak, nanti kita akan libatkan supaya perubahannya itu sesuai dengan kondisi di lapangan dan kebijakan barunya mengkoreksi, bukan cuman kebijakan baru yang kelihatan berbeda. Kayak yang tadi satu lagi pertanyaan Pak Anies nanti. Oh, Majelis Taklim. Udah ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Amin, saya dari pekerja. Pak Amin, Pak Anies. Halo Pak, Demam Panggung. Ya, yang selama ini saya saksikan di media itu Pak Anies belum pernah membahas Omnibus Law Pak. Masalah ketenaga kerjaan itu, pensiun itu sekarang berkurang jauh Pak. Ya. Gimana solusinya? Sudah. Bapak Anies. Udah dibahas berkali-kali dengan teman-teman serikat pekerja. Udah. Makanya serikat pekerja mendukung. Ya, oke. Langsung. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan untuk Bapak Anies. Saya perwakilan dari Majelis Taklim. Tadi sudah disampaikan mengenai pertanian, perdagangan maupun para nelayan. Tetapi untuk Majelis Taklim belum tersinggung ya hari ini. Untuk Majelis Taklim ini Pak, kami itu punya banyak program kajian-kajian. Akan tetapi kami belum ada sama sekali sampai hari ini belum ada pembinaan baik untuk segi materi ataupun imateri. Untuk kajian-kajian tersebut kan membutuhkan penguasaan tentunya. Dan kami ini untuk membangun ibu-ibu yang berkualitas serta berproduktif UMKM itu belum pernah ada solusinya. Mohon untuk dijelaskan dan untuk ada solusi. Yang Ibu harapkan apa Bu dari Majelis Taklim? Harapannya bisa untuk dakwah ini ada istilahnya ada pengembangan, ada bantuan. Ya, boleh. Nanti kita masukkan ya, Bu, masukkan itu. Kalau sebagai contoh ya, kalau di Jakarta banyak majelis-majelis taklim itu yang menggunakan rumah untuk kegiatannya, ya kan? Rumahnya dipakai untuk majelis taklim, garasinya ditambahin atap depannya untuk majelis taklim. Nah, kami buat kebijakan semua rumah-rumah yang dipakai untuk majelis taklim itu PBB-nya dinolkan, sehingga mereka tidak harus bayar. Kenapa? Karena mereka membantu pemerintah dalam menjaga iman, Islam, akhlak. Betul nggak? Majelis taklim. Apalagi yang dijaga itu kaum ibu. Kalau kaum ibu itu kan tiangnya keluarga. Jadi kalau majelis taklim itu memberikan penguatan pada ibu-ibu yang merasakan manfaatnya seluruh masa, insya Allah nanti kita perhatikan ya.
Oke, Bapak sekalian, ini hari Jumat ini. Karena Jumat ada Jumatan, kami harus bergerak lagi. Bapak Ibu sekalian, kepengennya kita ngobrol masalahnya 1001. Atau kita ini kalau ditanya masalah, stoknya cukup. Nggak kekurangan stok masalah, betul kan? Tapi satu hal yang pasti, ketika kita bikin perubahan, kita kerjakan sama-sama, ya. Ayo sekarang angkat tangannya. Angkat tangannya, sekarang buka HP-nya, buka HP-nya. Buka HP-nya, di video sama-sama. Yuk, nyalakan videonya. Dibuka HP-nya. Yuk. Diviralkan. Yuk, buka HP-nya. Nyalakan sama-sama. Hari ini kita berada di mana nih persisnya? Brondong. Bronjong. Brondong ini terminal Brondong ya? Ya. Lamongan. Lamongan. Yuk kita rekam sama-sama. Kita kumpul di sini untuk apa? Perubahan. Sekali lagi untuk apa? Perubahan nomornya berapa? Kita berkumpul di sini untuk apa? Perubahan. Nomornya berapa? Ikuti kata-kata saya. Saya datang. Sebagai bukti. Saya bukan hanya penonton. Saya pejuang. Untuk perubahan. Saya pejuang. Untuk Indonesia. Yang adil. Yang makmur. Untuk semua. Rekaman ini jadi bukti yang akan saya berikan pada keluarga, tetangga, dan anak-anak, serta anak-anak dari anak-anak saya, bahwa saya pejuang di Lamongan. Insya Allah perubahan terjadi di Indonesia. Insya Allah adil makmur untuk semua. Sampaikan salam untuk seluruh keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak Anies ada plakat dari tim untuk panjenengan. Monggo. Ada plakat dari Pak Amin. Benar. Ya. Ayo. Yang Semoga Pak tertib. Somai ada teman. Monggo. Ibu-ibu. Katanya lagi.